Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad min tayyib rahmatillah. Dalam manfa'i ilmillah salatan wa salaman da'imaini bila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di rutinitas majlis Nurul Kasyaf 3, pimpinan dari guru kita yaitu Ustaz Abdul Muthalib dan Ustaz Hasan, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita yang hadir di tempat, kita berharap dengan berkah maulid, dengan berkah rotib yang kita baca, kita berharap kita punya hajat dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya sama Allah. Yang punya utang piutang diselesaikan utang piutang sama Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah urusan utang pasti aminnya gede pada ibu yang di sini. Ya enggak? Insyaallah pengajian kita orang pengajian enggak lama-lama. Di sini ada Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad, Syekh Aziyad. Insyaallah masih banyak guru-guru kita yang menyampaikan ini buat kita. Tapi intinya kita berada di tempat di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berada di tempat dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara orang-orang terdekat dengan kita, saudara kita, sanak famili kita, belum tentu digerakkan oleh Allah taala. Bisa disebabkan mungkin, mohon maaf, disebabkan mungkin karena sebab sakit atau punya kendala yang lain. Tapi kita dipilih oleh Allah taala di antara manusia yang lain, hamba-hamba yang lain, dan umat Nabi Muhammad yang lain. Kita dipilih sama Allah. Buat apa? Buat melangkahkan kaki kita menuju di tempat. Buat apa sih Allah gerakkan kita di tempat? Agar kita bisa ingat dengan Allah. Agar kita lisan yang mungkin saat ini kalau kita nggak datang mungkin kita lagi ngomongin tetangga. Kalau kita nggak datang di tempat mungkin kita lagi ngejelekin orang. Tapi Allah masih sayang buat kita. Allah gerakkan kita di antara umat Nabi Muhammad yang lain, di antara umat Rasulullah yang lain, digerakkan sama Allah buat datang duduk di ini tempat agar kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, berselawat dengan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam pilihan Allah. Allah pilih kita di antara manusia yang lain. Maka seyogyanya kita diharuskan oleh kita bersyukur dengan nikmat Allah taala. Allah masih ngasihkan kita nikmat apa? Nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan perlu dengan ujian, perlu dengan rintangan, tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan rintangan datang di pengajian, mungkin dalam keadaan capek aktivitas kerja, mungkin dalam keadaan capek dalam pekerjaan yang lain, tapi Allah masih sayang melangkahkan kaki kita di ini tempat, dipilih oleh Allah, dan di akhirat kita berharap di akhirat Allah pilih kita juga masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat satu enggak lain dan enggak bukan perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita, islahun niat, perbarui niat kita. Mungkin datang di ini tempat gak enak sama saya band. Mungkin ini datang tempat mungkin di sini ada, mohon maaf, ada abang bonge gitu. Ya enggak? Ada yang mungkin yang datang, wah ada bang bonge datang. Tuh perbaharui niat kita dulu. Jangan datang karena sebab Bang Bonge, jangan sebabkan datang karena Habib Alwi, disebabkan datang karena Habib Abdurrahman, disebabkan datang karena Habib Fulan bin Fulan, Ustaz Fulan bin Fulan. Nggak perlu. Kita datang di pengajian berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar di akhirat kita dimasukkan oleh Allah disebabkan karena cintanya kita, karena sayangnya kita, datangnya kita karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbaharui niat dulu. Selebihnya ketemu Bonge jadi namanya bonus namanya. Jangan nih Bung, ini cowok terkenal di komplek kuburan. Kita doakan dia istiqomah di dalam pengajian ibu-ibu. Beliau ini termasuk orang yang luar biasa juga nih Bang Bongi. Dia cerita tadi Mahabib gitu. Beliau seorang anak yatim dari kecil dari merah, abahnya udah meninggal. Dia dalam sebatang kara dia mencari rezeki dengan ngamen, dapat uang dibagi buat orang tuanya. Dia niat cuma pengen muliain orang tuanya. Dia niat cuma pengen ngembirain orang tuanya. Alhamdulillah berkah dia niat mengembirakan orang tuanya, Allah ganti. Saat ini kita tahu kan kenal ya, anak muda pada kenal membongi kan apa? Mungkin karena viralnya. Viralnya bukan jangan intelek viralnya. Mungkin ada ibadah dia yang dia niat bahagiain orang tuanya, maka Allah angkat derajat di kebahagiaannya. Makanya wahai para pemuda-pemudi, antum pengen sukses, antum pengen bahagia, gampang niatin berbuat baik orang tua itu. Setiap ente keluar dari rumah ente, gimana ente bisa dapatin ridho dari orang tua ente?
Kenapa? Biru aba'akum abna'ukum wa ifta'ifu disaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Ibu kalian suatu saat nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, suatu saat nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ente pengen, mohon maaf nih anak-anak muda, ente pengen berkah, ente pengen sukses dunia, ente pengen sukses akhirat, maka berbakti kalian, berbuat baiklah kalian, khidmatlah kalian, memfasilitaskan diri kalian untuk belajar gimana cara mengembirakan, membahagiakan ente punya orang tua. Demi Allah, ente lihat orang-orang yang sukses di dunia, ente lihat orang-orang kaya yang nomor satu, ente tanya kenapa mereka sukses, kenapa mereka bahagia? Disebabkan cuma satu, mereka di dunia membahagiakan kedua orang tuanya, mereka di dunia karena mencintai orang tuanya, mereka tidak berani melawan orang tuanya, mereka belajar untuk taat kepada orang tuanya, maka Allah angkat derajatnya. Jangan di akhirat, di dunia Allah angkat kebahagiaan buat dia. Makanya anak-anak muda nih, ente pengen sukses, pulang ke rumah tuh datangin orang tua ente. Segala sesuatu permasalahan ente pernah ngelawan orang tua ente, nauzubillah min dzalik. Percuma orang ibadah haji puluhan tahun, puluhan kali, sedekahnya luar biasa, tangan kiai, tapi orang tua di rumah bagaikan pembantu di rumahnya, gak pernah khidmat, gak pernah menolong, gak pernah berbakti dengan orang tuanya. Demi Allah gak bakal surganya Allah. Kita tahu ridhonya Allah terletak kepada kedua orang tua, tapi kadang-kadang mohon maaf, berapa banyak anak-anak yang akan dapatin ridho orang tua, berapa banyak anak-anak muda yang nggak lupa dengan gimana cara dapat ridho dari orang tuanya. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana orang-orang pada zaman terdahulu celaka disebabkan tidak membahagiakan kedua orang tuanya. Kita tahu Habib Habsan, pengarang kitab Syifa yang kita baca nih Maulid Syekh Habib Ali itu seorang wali min auliyaillah, seorang wali besar. Kitabnya dipakai seluruh dunia memakai Maulid Syekh kenapa Habib Ali menjadi orang mulia? Kenapa Habib Ali menjadi mulia, orang yang besar, bukan hanya di dunia tapi besar di pandangan seluruh orang-orang ahli ibadah, para aulia wasalihin. Kenapa beliau menjadi mulia? Satu, khidmatnya, cintanya, berbaktinya dia dengan orang tuanya. Gimana Habib Ali kalau keluar rumah melihat ada orang soleh, ada kiai lagi lewat, Habib Ali panggil uminya, panggil ibunya dipanggil, wah ibu ikutin Ali. Ikutin apa ya Ali? Ikutin Ali nih, doain Ali bagian doa. Ya udah uminya ikut. Ya Allah kata uminya, ibunya. Jadikan Ali sebagaimana orang alim yang lagi lewat di depan Ali katanya. Jadi setiap ada orang alim, Ali bilang sama uminya, ini doain kayak orang itu, kayak orang itu. Ya kiai doain kayak orang itu. Ulama kayak orang itu. Begitu Ali gimana dia mendapatkan keridhaan orang tua. Kalau antum pengen berkah, pengen mulia dunia dan akhirat, jangan kau jadikan orang tua ente pembantu di rumah ente. Jangan kau lawan orang tua ente. Wala taqul lahum ma'ruf. Mohon maaf, di dalam Al-Qur'an Allah bilang, jangan kau panggil kepada orang tua. Bayangkan, aja nggak boleh. Ketika disuruh orang tua, wahai fulan bin fulan, beli ini, beliin obat buat umi. Dia bilang tabung umi. Jemput bentar aja nggak boleh. Bilang aja orang tua nggak boleh. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, Allah larang seorang anak ketika diperintah orang tua, dibilang entar aja nih. Ini yang begini nih, nggak dapat berkah dunianya. Maka di mono ketika diperintah orang tua, siap 86 bakti ente sama orang tua. Wa demi Allah, bukan hanya di akhirat ente selamat, di dunia ente akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini sejarah nih. Ini cerita bukti Bang Bongi kita yang ada di sini nih. Ya nggak? Dia ceritain Habib tadi barusan. Beliau dari kecil beliau hidupnya sebatang kara, orang tua nggak punya bapak, meninggal, anak yatim. Ya nggak? Anak bilang Bang Bongi, ketahuilah kita ini cuma satu, contoh kita cuma satu, apa? Nabi Muhammad. Kenapa Anda bilang contoh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ibu dalam lahir, belum lahir, oh abahnya udah meninggal Nabi Muhammad. Ketika lahir berapa bulan uminya yang meninggal. Lahir lagi kakeknya meninggal. Gimana nggak sabar Nabi Muhammad? Tapi Nabi menjadi orang yang mulia, menjadi yang agung. Bahkan kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Kenapa? Dengan perjuangan, dengan khidmatnya dia, dengan cintanya dia, dengan cintanya Nabi SAW. Gimana Nabi menyontohkan kita dengan sejarah yang Nabi yang alami jadi contoh buat kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan antum terutama para pemuda-pemudi
para pemuda-pemudi, belajar dari lisan kita. Belajar dari lisan, jaga lisan kita kalau ngomong orang tua. Jangan suara kita di atas dari orang tua kita. Ini banyak anak-anak muda suaranya lebih besar dari orang tuanya. Ketika dipanggil orang tuanya suaranya lebih gede, hati-hati. Nggak berkah di dunianya. Dunia itu nggak banyak begitu. Banyak. Kenapa? Karena tuh anak mungkin nggak terdidik. Maka dengan berkah ini pengajian didik anak-anak kita. Ini Ustaz Hasan mungkin ngumpulin anak-anak muda kita. Ini Ustaz Hasan sama Habib Alwi sering datang silaturahmi ngaji begitu kita orang. Doa ini dukung Ustaz Hasan nih, agar kita kampung kita dapat keberkahan selalu. Kenapa? Karena kampung kalau udah sering diajain maulid, zikir-zikiran, itu kampung insya Allah bakal penuh rahmat dari Allah Ta'ala. Hanya ini bisa Habib sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat Al-Fajr sendiri, buat kita yang hadir. Mudah-mudahan kita juga segala keinginan kita datang dengan penuh dengan dosa. Pulang di tempat kita berharap Allah hapusin dosa-dosa kita. Berkumpulnya kita di tempat kita berharap di akhirat Allah kumpulin kita masuk surga bersama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini bisa Al-Fajr sampaikan. Mohon maaf ada kata lusan yang kurang baik, perbuatan, tingkah laku, perangai yang kurang indah. Al-Fajr minta buka pintu maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.